Enak banget? Enak banget. Aku benci itu. Zingson, bagaimana kau membawanya kembali ke pabrik? Kau sedang mengajariku cara melakukan sesuatu. Shinshin dan aku. Apa yang kau pikirkan? Apakah ini urusanmu? Zingson, kembalikan semua barang ini sekarang, dan suruh orang ini pergi. Aku akan berpura-pura tidak melihat apa. Kak, kau bilang kau sangat baik padaku. Bagaimana aku harus berterima kasih padamu? Bagaimana kabar adikmu? Hidayah terima kasih ini. Apakah kamu menyukainya? Orang tuamu sudah kembali. Kak, kumohon, jangan pukul aku lagi. Zingson. Apa yang terjadi? Jangan salahkan Kakru. Ini semua salahku. Aku membiarkanmu mengambil anggur. Kau memikulku. Kau bahkan membawa piala. Baru saja memenangkan trofi Beraninyaku, Sunwen. Aku. Bukan aku. Itu Zingson. Siapa dia? Kenapa kau memakai bajuku? Ini salahku. Aku melihatnya. Kakak Ru berpacaran dengan pacarnya. Jangan tanya dia lagi. Pajeng. Kakak dan pacarnya. Mereka sedang berpacaran sekarang. Bajingan kau. Keluarga sunku. Lagi pula, kita kan keluarga terpandang di Jiangcheng. Beraninya kau. Berhubungan dengan preman ini. Aku tidak. Laudeng. Sudah kubilang. Putrimu. Aku sedang hamil anakku. Kau juga harus meninggalkanku sebagian dari kekayaan keluarga San Mu. Sunwen. Biasanya kamu berkelahi dan mencuri itu tidak masalah. Beraninya kamu punya anak dengan gangster? Apa kamu mau membuat kami marah besar? Seharusnya kamu tidak membawanya dari panti asuhan sejak awal. Bukan begitu. Sansin yang memfitnahku. Putri pemberontak. Beraninya kau menyudah Shinshin Sekrasela. Bagaimana mungkin aku melahirkan anak yang tidak tahu malu seperti... Ayah, aku benar-benar tidak melakukannya. Percayalah padaku. Wen. Aku akan pergi ke hotel dulu. Check-in kamar. Aku akan... Aku tidak sepertimu, orang yang tidak tahu malu, manjakan diri sendiri. Keluar dari sini. Kamu tidak diterima di keluarga San. Ayah, Ibu, aku tidak kenal pria itu sekarang. Akhirnya aku punya keluarga sendiri. Aku menyimpanmu, tempat terpenting di hatiku. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti ini untuk membuatmu marah? Jika ini benar-benar tidak berhasil, tinggalkan saja adikku di sini. Kau tidak bisa membiarkan dia dan bayinya yang belum lahir hidup dalam pengasingan. Beraninya bajingan itu terlibat dengan Keluarga sunku. Keluar dari sini sekarang. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Ayah, aku tidak hamil. Kulihat kau pembohong sejati. Sejak kau datang ke keluarga San, pernahkah kau berkata jujur, merusak barang, mencuri perhiasan ibu, dan menindas Shinshin? Pernahkah kau mengakui sesuatu? Keluar sekarang juga. Mulai sekarang, keluarga San kita hanya akan memiliki Shinshin sebagai saudara perempuan kita. Ayah, aku sungguh tidak melakukan hal seperti ini. Itu saja Sansin. Beraninya kau menghina Shinsin? Kusandiri Yang menyebabkan ini. Keluar dari sini. Mulai sekarang, ku dan keluarga Sun tidak akan ada hubungan apa-apa. Kau tidak menyangka itu. Saudari, sekeras apa pun kau berusaha menyenangkan keluargamu. Pada akhirnya mereka akan tetap mendukung saudara tirimu yang tidak sah.
Sun Xan. Kenapa kau menggangguku? Kenapa kau berkata begitu? Kalau bukan karenamu, aku putri tunggal di keluarga San. Tapi setelah malam ini, tak seorang pun bisa mengancam. Jabaringku. Kau akan membunuhku. Tebakanmu benar. Lakukan. Kenapa kalian semua tidak percaya padaku? Kak are you? Bagaimana rasanya ditinggalkan oleh keluargamu? Menyakitkan, bukan? Tidak apa-apa. Sebagai adikmu, aku akan membantumu menemukan kelegaan. Aku, Sandong Liu, tidak punya anak perempuan seperti itu. Kellyur Sekarang juga. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Seharusnya aku tidak mengambilnya kembali dari panti asuhan. Aku adik kandungmu. Aku tidak punya adik seperti Mulai sekarang, keluarga San kita hanya akan memiliki Sin sebagai adik. Keluar dari sini. Kotidak dit Terimadi Keluarga Senkita. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Bukankah aku sudah mati? Ini dia. Ibu, aku benar-benar tidak mengambil gelangmu. Sun Wen, berani sekali. Kamu bahkan mencuri gelang emas ibu. Aku tidak. Beraninya kamu membantah? Ibu, aku benar-benar tidak. Aku tidak tinggal di kamar itu. Tidak menyesal. Malam ini aku akan dikur. Kapan aku akan mengakui kesalahanku? Kapan aku akan pulang? Apakah aku kembali ke 5 tahun yang lalu, hari ketika Sansin berbuat salah padaku? Aku jelas punya bukti Sansin mencuri. Tapi demi apa yang disebut ikatan keluarga, aku bersedia mengakui. Kamu tahu kamu salah? Kak, akui kesalahanmu sekarang. Kalau tidak, malam ini, kamu akan tidur di rumah anjing lagi. Berhentilah membuat keluarga mengkhawatirkanmu. Aku salah. Ketawila Kamusala. Lupakan Sajak Aliini. Lain kali, kalau kamu mencuri lagi, Nyonya Zhang Yu. Kurasa kamu salah paham. Aku salah. Maksudku, saat aku kembali ke keluarga San setahun yang lalu, aku salah. apa katamu? Aku jelas putri kandung, tapi kau tak pernah memperlakukanku sebagai anggota keluarga baik. Sebaliknya, kau memperlakukan putri angkatmu ini seperti harta karun. Curant Ajar Sekali. Aku memberimu makan, memberimu pakaian. Kau benar-benar membesarkan anak haram yang tak tahu berterima kasih. Dia sebenarnya dari panti asuhan. Tidak punya didikan. Aku anak haram yang tak tahu berterima kasih. Aku tumbuh di panti asuhan. Anak haram yang tak tahu berterima kasih tanpa didikan. Bagaimana dengannya? Kau membesarkannya sejak kecil. Mencuri barang-barang dari keluarga baik. Dia punya didikan. Beraninya kau menjebak Du Sinsin. Maaf. Aku punya sanksi. Bukti pencurian. Bukti? Bukti apa? Di depan pintu kamar Zheng Yu. Harusnya ada CCTV di lorong itu kan? Siapa yang nyolong gelang emas? Cek aja CCTV, pasti ketahuan. Mana mungkin ada CCTV di situ? Xing. Lo panik kenapa? Jangan-jangan emang lo yang nyolong. Lo percaya sama gue nggak? Gue beneran nggak nyolong apa-apa. Nggak apa-apa kok Sinsin. Kita percaya sama lo. Emash. Cepetan deh, buka rekaman CCTV-nya. Biar Sinsin bisa bersihin nama. Biar si perempuan nggak beradab itu nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Mau. Kok masih ragu sih? Dia ragu. Soalnya dia udah lihat CCTV-nya. Emash. Jangan-jangan gelang emas itu beneran. Gue udah lihat CCTV-nya. Yang nyolong itu Sun Wen. Itulah ibu gue, orang yang gak pernah adil, dan gak pernah hangat sama sekali. Lo nyolong barang gak mau ngaku. Dosa lo makin parah. Lo mau ngaku salah nggak? Gue gak ngaku. Lo mau ngaku salah nggak? Lo mau ngaku salah nggak? Gue gak ngaku. Lo tampar gue 3 kali tamparan pertama.
Hapus jasa melahirkan. Tamparan kedua. Hapus jasa ngerawat. Tamparan ketiga. Putus semua hubungan darah. Gue sama keluarga San. Mulai sekarang. G. Sama keluarga San. Udah nggak ada urusan lagi. Kakak, kok lo tega ngomong kata-kata kayak gitu? Mama mukul lo juga buat kebaikan lo. Lo nggak boleh bantah sama mama. Mah, jangan marah ya. Kakak cuma lagi ngambek aja. Jangan diambil hari. Jangan pura-pura baik di depan gue. Sun Xan. Yurison kita. Nanti gue hitung satu-satu, dan kalian semua sakit hati ya, kalian kasih ke gue bakal balikin semuanya. Saya ingin mengajukan perlakuan istimewa, tapi saya bahkan tidak punya uang. Wanita cantik, haruskah saya membeli rumah? Properti baru dibuka, beli dan Anda akan untung. Tunggu sebentar. Harga properti anjlok dalam 5 tahun ke depan. Zhang Cheng, Raja Properti, Su Group bangkrut akibatnya. Orang terkaya Su Bei menderita depresi. Melompat dari gedung dengan sia-sia. Bagaimana jika saya bisa membantu Su Bei? Dia memberi saya 1 juta. Bukankah saya akan melambung tinggi? Beranti. Ada APA. Tuan Su, saya punya kesepakatan bisnis yang harus dibicarakan dengan Anda. Ini tentang hidup dan matinya Grup Su. Tuan Su, beri saya kesempatan. Saya pasti akan menyelamatkan Grup Su. Grup Su kita nomor 1 di Jiangcheng, dan salah satu dari 100 teratas di dunia. Saya rasa Anda tidak perlu menyelamatkan saya. Tuan Su. Maaf, saya membuat Anda menunggu. Ada kemacetan lalu lintas. Ayo pergi. Mari kita bicara di dalam. Kenapa Anda masih berdiri di sana? Bawa dia keluar dari sini. Sun Wen, kenapa Anda di sini? Di mana saya? Apa hubungannya dengan Anda? Keluar dari sini. Jangan ganggu aku. Maafkan aku. Aku bukan lagi bagian dari pabrik keluarga San. Jangan suruh aku apa yang harus kulakukan di sini. Kakak, kalau kau mau berdebat, silakan keluar dari sini. Asisten khusus Lee, pamerkan aku. Tuan Su, Tuan Sun. Silakan pergi. Sun Wen, kalau kau mampu, kau bisa tinggal di sini selamanya. Jangan kembali ke keluarga San. Nona, kau pergi sendiri, atau haruskah aku membantumu? Aku tidak akan pergi. Bahkan jika kau mengusirku, aku akan tetap kembali. Tidak, aku tidak boleh jatuh. Aku harus mendapatkan investasi Su Bei. Ini satu-satunya kesempatanku untuk balas dendam. Tuan Su, dia sudah berdiri di luar selama 2 jam. Haruskah aku membiarkannya masuk? Saya beri waktu sebentar. Tuan Su, selama 5 tahun ke depan, harga properti akan anjlok dari tahun ke tahun. Ini akan berdampak besar pada Grup Su. Kemungkinan besar akan bangkrut. Tahukah Anda apa yang Anda bicarakan? Tuan Su, jangan remehkan pasar properti. Ini gelembung yang sangat besar. Akan pecah hanya dengan sekali tusukan. Jika APA yang Anda katakan benar, bagaimana Grup Su bisa menyelamatkan diri? Selama Anda percaya pada saya, bekerja sama dengan saya akan mengajari Anda semua yang saya tahu. Memimpin Grup Su ke tingkat yang lebih tinggi. Saya bisa bekerja sama dengan Anda. TAPI. Anda harus membuktikan bahwa Anda memenuhi syarat. Bagaimana saya bisa membuktikannya? Aku akan memberimu 100.000 dalam 6 bulan. Asalkan kamu bisa menghasilkan 1 juta. Aku akan bekerja sama denganmu. Xiaobin. Kerja sama dengan Grup Su. Bagaimana pembicaraannya? Jangan bahas itu, semuanya berjalan lancar. Tapi kemudian, Sun Wen merusaknya. Kurasa dia. Hanya menyimpan dendam. Balas dendam yang diesen gaya. Menyimpan dendam. Kakak, kau tidak tahu Sun Wen mencuri gelang emas ibu kita dan menolak mengakuinya. Tidak hanya membalas, tetapi juga menampak sangsa. Lihat wajah Sin masih merah. Sun Wen keterlaluan. Aku akan meneleponnya sekarang. Suruh dia kembali. Minta maaf pada Xin kita.
Ting. Dia kembali. Lihat bagaimana aku menghadapinya. Hansel Sun Wen, kenapa ada di kamar pengasuh? Apakah dia tinggal di sini? Dia sudah kembali selama 3 tahun sekarang. Dia sudah tinggal di kamar pengasuh selama 3 tahun. Rumah kamar mana yang tidak lebih besar dari kamar pengasuh? Bibi Wang, hai. Tuan, Apakah Sun Wen sudah kembali? Apakah Anda sudah mengemasi barang-barang Anda? Nona tertua belum kembali. Jadi, sangat bersih. Siapa yang mengemas semuanya? Dalam 3 tahun sejak Nona tertua kembali ke keluarga Sun. Ia memiliki 2 setel pakaian. Itu adalah pakaian yang ia bawa kembali dari panti asuhan. Tidak banyak lagi yang perlu dikemas. Hanya 2 setel pakaian. Apakah orang tuanya tidak membelikannya pakaian? Bagaimana dengan roknya? Ngomong-ngomong soal rok. Saya punya 1. Yang ini. Nona tertua hanya memakainya sekali. Tidak tersentuh. Ditinggalkan begitu saja. Kak, kamu kembali. Gonyang kamu belaikan untuk Shinshin. Terlalu besar. Shinshin tidak suka. Kalau tidak suka, buang saja. TAPI, sayang sekali kalau dibuang begitu saja. Kenapa tidak kamu ubah saja? Sun Wen, Kak, aku membelikan ini untukmu. Ambil dan pakailah. benarkah? Terima kasih, Kak. Ini pertama kalinya aku menerima gaun. Aku pasti akan menghargainya. Sebenarnya, aku pernah melihat gaun ini sebelumnya. Pertama kali wanita muda itu. Memakainya saat makan malam keluarga. Saat menjamu tamu. selama 2 tahun terakhir. Dia sering bekerja serabutan dari pagi hingga sore. Dia tidak memiliki banyak otot di tubuhnya. Dia terlihat sangat kurus saat itu. Orang-orang bahkan menertawakannya. Mengapa dia bekerja serabutan? Kemana perginya biaya hidupnya? Kemana perginya semua itu? Biaya hidup bulanan wanita muda itu. Hanya 600 yuan. 600 yuan. Mustahil. Ibu hanya memberi Sun Wen 600 yuan untuk biaya hidup setiap bulan. Bukan itu. Nona muda. Hanya 600 yuan. Dan dia sering membuatmu marah. Dia tidak punya cukup makanan. Dia lapar. Selama 2 tahun terakhir. Dia akan membeli roti dan barang-barang lainnya untuk memuaskan rasa laparnya. Tapi Tuan dan Nyonya, Kalian semua tahu bahwa perempuan Menghabiskan banyak uang. lagi pula, Mereka menstruasi setiap bulan. 600 yuan. tidak cukup. Dia baru saja kembali. Saya khawatir dia akan menghabiskan uang dengan sembrono. Jadi saya hanya memberinya 600 yuan setiap bulan. Lalu, saya lupa menambahkan uang sakunya. Tapi itu bukan salah saya. Dia tidak meminta uang kepada saya sendiri. Jika adik saya meminta uang kepada ibu, ibu pasti akan memberikannya. Ya, Dia masih bekerja serabutan di luar. Memalukan. Bagus sekali. Seperti kita, seolah-olah keluarga Sun tidak mampu membiayainya. Kehidupan makam. Apa yang dia jalani? Hal yang begitu penting. Kenapa kau tidak memberitahuku? Aku. putri tertua. Memohon padaku. Untuk tidak memberitahumu. Aku tidak ingin kau khawatir. Bahkan ketika kami mengadakan pesta keluarga, Dia membantu di mana-mana. Hanya untuk membuatmu. merasa nyaman. Kita terlalu mengabaikan perasaannya. Memberinya terlalu sedikit. Itulah mengapa dia tidak berani memberi tahu kami. Si kecil yang manis. Bahkan setelah semua orang pergi, kau masih membuat masalah. Maafkan aku, Ibu dan Ayah. Ini semua salahku. Oh, jangan salahkan Sinsin. Siapa yang menyuruhnya untuk tidak memberitahuku sebelumnya? Mungkin dia hanya sengaja menunggu kita tahu agar dia bisa menggunakan taktik menyiksa dirinya. Dia tidak punya uang lagi. Itu bukan alasan untuk mencuri. Ibu, apakah ibu yakin gelang emas itu dicuri oleh Sun Wen?
Ada kamera pengawas yang terpasang di pintu kamar ibu. Ia tertangkap basah mencurinya. Kalau begitu aku harus lihat rekaman CCTV-nya. Rekaman CCTV. Itu. Rekaman CCTV-nya sudah penuh. Aku sudah menghapus semuanya. Kamu tidak bisa melihatnya meskipun kamu... Ibu sudah memeriksa rekaman CCTV-nya. Sudah dipastikan Sun Wen yang mencurinya. Kamu masih tidak percaya, Ibu? Terlepas dari apakah dia mencuri gelang emas itu atau tidak. Dia kabur dari rumah. Ini kenyataannya. Putri yang tidak berbakti ini. Apa dia pikir dia bisa menakuti siapapun dengan trik menyiksa diri kecil ini? Aku bilang padamu. Tidak ada yang boleh mencarinya. Tunggu sampai dia kehabisan uang. Beranakan. Kembalilah dengan baik-baik. Ya. Saat dia kembali, aku harus memberinya pelajaran. Ibu dan ayah, apakah kalian punya prasangka buruk terhadap Sun Wen? Kukap. Berhentilah membicarakan putri yang tidak berbakti ini padaku. Prioritas utamamu adalah menemukan cara untuk memperbaiki hubungan kita dengan grup. Memfasilitasi kerjasama kita sesegera mungkin. Mengerti? Batch masker dari pabrik itu Tidak bisa ditunda lagi. Cepat dan suruh anak buahmu untuk Jual dengan harga murah. mengerti. Saudara kedua dan ketiga, ikut aku. Kasus Sun Wen. Bagaimana menurutmu? Apakah dia benar-benar mencuri gelang emas itu? Pasti dia. Kakak. Jangan biarkan dia menyiksamu sampai lemah. Dia bukan orang yang bersih. Ini bukan hanya pertama atau kedua kalinya. Dan apa lupa bagaimana dia menindak Sang? Itu membuatku marah setiap kali memikirkannya. Tunggu sampai dia kembali. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku menghadapinya. Di mana anak kecua? Aku tidak punya pendapat. Dia tidak pernah menjadi kesayanganku. Kalian. Dia juga adik kita. Aku punya 100.000 yuan sekarang. Proyek apa yang sedang kamu kerjakan? Saudari Wen. Xiao Wu Qingqing. Akhirnya kamu di sini. Mari kita duduk dan bicara. Aku iri sekali padamu karena menemukan orang tuamu. Bagaimana mereka memperlakukanmu? Biarkan saja. Aku sudah memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan keluarga San. Tidak apa-apa, Zustavin. Apakah kamu masih ingat perjanjian kita di panti asuhan? Berbagi kesulitan. Berbagi kesulitan. Berbagi kebahagiaan. Hidup persahabatan. Ini adalah masa di kehidupan saya sebelumnya. Wabah flu. Harga premium yang sangat tinggi. Harga premium yang sangat tinggi untuk keutan. Sun Group memanfaatkan penjualan masker wajah yang sedang laris, menghasilkan keuntungan besar. Kesempatan telah tiba. Halo, Tuan San. Saya punya kabar baik untuk Anda. Masker-masker di gudang Anda menumpuk. Saya sudah membersihkan semuanya untuk Anda. Di pabrik. Apakah Anda sudah mengurus masker-maskernya? Ya. Membeli semuanya, seharga 100.000 yuan. Stoknya sudah terkumpul. Ya. 100.000 tidak banyak. Tapi kita bisa membersihkannya. Kosongkan gudang. Tidak terlalu buruk. Ya, pengumuman darurat. Wabah influenza di seluruh kota. Semuanya, harap pakai masker saat keluar rumah. Mencegah penyakit. Baru-baru ini masker dari apotek besar. Habis terjual. Masker menipis. Rusak. Xiaobin. Periksa. Siapa yang membeli masker-masker itu? Kami. Bersedia membelinya kembali dengan harga 2 kali lipat. Hei, periksa, siapa yang membeli maskernya? Chuan San. Seseorang bernama Sun Wen membeli maskernya. Ayah. Ini. Sun Wen. Apa yang dia pikirkan? Pergi periksa lokasinya. Aku harus mendapatkan masker ini kembali. Saudaraku. Jalan perbelanjaan ini, Gongda ini. Mari kita lihat sendiri. Kamu ke sini, aku ke sana. Baiklah.
Bokap, Nyakap, sama kakak ketiga. Sin, cepetan duduk dulu, istirahat sebentar. Orang tua, maskernya udah diambil belum? Sur Sun Wen Mazuk ke sini. Biar Diamantamaf ke Xingxin. Sun Wen gak datang. Gue gak nemuin dia. Kalau gitu, masker itu lempar aja ke tangannya. Bukan gitu. Anak bandel ini maksudnya apa sih sebenarnya? Dia kabur dari rumah aja udah parah. Masih berani ngatur-ngatur masker pabrik kita pula. Menurut gue, anak bandel ini emang sengaja banget. Kakak udah pergi berhari-hari, harusnya duit di tangannya juga udah habis. Masker-masker itu, kayaknya udah dia jual lagi ke orang lain. Udah deh, lo jangan marah-marah sama kakak. Pakai masker keluarga sendiri buat kepepet. Masih bisa dimaklumin lah. Nggak punya duit. Kalau nggak punya duit harusnya balik cepat-cepat. Xingxin. Elotu. Terlalu baik hati. Menurut gue, dia emang sengaja banget. Jadinya kita kayak nyiksa dia gitu. Udah. Masker cuma 1 batch doang kok. Biarin aja dia. Orang bodoh yang bahkan nggak lolos ujian masuk kuliah. Bisa bikin masalah apa sih? Kakak pertama, fokus lo. Mending ke. Kerja sama-sama Susi Group. Itu yang penting. Sun Wen yang biasanya biasa aja dan bodoh. Kok bisa tahu soal harga masker yang naik ya? Qingbei University. MH. Ini gimana ceritanya? Sun Wen katanya nggak lolos ujian masuk kuliah. Kok bisa-bisanya ada surat penerimaan dari Qingbei University? Universitas Tsinghua. Masih di Departemen Keuangan. Ibu, maafkan aku. Aku mengecewakan. Tidak apa-apa, Sin. Itu hanya universitas. Itu tidak penting. Ibu. Aku diterima di Universitas Peking dan Universitas Tsinghua. Ibu. Aku kuliah keuangan di Universitas Peking dan Universitas Tsinghua. Aku bisa seperti kakakku dan berbagi beban keluarga. Universitas Tsinghua dan Universitas Peking. Sepertinya, akulah yang paling tidak berguna. Aku tidak pantas menjadi anak keluarga San. Aku berkemas dan pergi sekarang. Xingxin. Sun Wen. Ko s'engagea, quand? Ko ta eu Xingxin tidak lulusion. Tapi kau masih mencoba memprovokasinya. Kau ingin mengusirnya. Tidak, aku tidak. Tidak. Kau hanya jahat. Masuk ke Universitas Peking dan Universitas Tsinghua itu tidak berguna. Sudah kubilang, kau tidak diizinkan mendaftar. Tapi ini juga. Aku sudah bekerja keras untuk masuk. Tidak ada tapi. Kukatakan padamu, jika kau masih menginginkanku menjadi ibumu, Simpan Mazalaini. untuk dirimu sendiri. Jangan beritahu ayahmu atau saudaramu. Kau dengar aku? Aku tahu. Ini jelas palsu. Sun Wen, kepala bodoh itu. Apa yang dia pikirkan setiap hari? Kalian semua tahu itu. Dia terus membandingkan dirinya dengan Sin, dengan nilainya. Bagaimana mungkin dia bisa masuk Universitas Peking atau Universitas Tsinghua? Palsu. Trik kekanak-kanakan. Memalukan keluarga Sangku. Itu yang kukatakan pada si Dio ini. Bagaimana mungkin dia bisa masuk Universitas Peking atau Universitas Tsinghua? Kurasa itu juga palsu. Aku tidak berani menunjukkannya. You mau menyembunyikannya lagi. Beraninya dia bersikap seperti ini, membandingkan dirinya dengan Sin kita. Investigasi hasil ujian masuk perguruan tinggi Sun Wen. Bersulang.
Hari ini panas sekali, mau makan di luar. Alangkah senangnya kalau ada yang mengantar sampai rumahku. Sudahlah, tidak perlu antri sudah cukup dan diantar sampai ke rumahmu. Bagaimana mungkin hal sebaik ini terjadi di dunia? Benar sekali, pengantaran sampai ke rumahmu pasti menyenangkan. Pengantaran sampai ke rumahmu. Apalagi yang kau bicarakan, Kak Wen? Kak Wen. Ching Ching. Xiaowu, aku punya ide. Ayo kita bentuk tim pengantar. Pesan saja untuk dibawa pulang. Meskipun aku tidak begitu mengerti. Tapi, Zustavin. Asalkan itu yang ingin kau lakukan, Xiao Wu dan aku mendukungmu. Suster Wen, keputusanmu benar. Jangan khawatir. Kapanpun itu, kami, 3 pendekar panti asuhan, akan selalu bersama. Bersulang. Senang bertemu denganmu. Tuan Su, saya menjanjikan Anda 1 juta. Saya siap. Zinksen, hati-hati dengan kata-katamu nanti. Kita sudah membahas kolaborasi ini dengan Grup Su selama 2 minggu. Kita tidak boleh membuat kesalahan. Xinxin menjadi. Dengan bakatmu, saudaraku, kau pasti akan memenangkan kesepakatan ini. Baiklah. Ayo pergi. Halo, saya mencari CEO Anda, Su. Tolong sampaikan pesannya. Saudari, mengapa Anda di sini? Kakak Ru, kenapa kamu di sini? Sangat bersemangat. Aku lupa memeriksa almanak sebelum pergi hari ini. Kemana saja kamu akhir-akhir ini? Tahukah kamu betapa khawatirnya keluargamu terhadapmu? Aku khawatir. Apa yang kamu khawatirkan? Aku khawatir aku belum mati. Masih khawatir. Sun Corporation MU kehilangan topeng-topeng itu. Kakak, jangan merah. Kamu datang ke sini hari ini. Bukankah kamu hanya ingin melihat Big Brother? Soul topeng-topeng ITU. Keluargaku sudah tidak peduli padamu lagi. Aku dan Big Brother. Kami berdua sangat ingin kamu pulang. Baiklah Big Brother. Kamu tinggallah di sini untuk saat ini. Tunggu sampai aku selesai membahas kerjasama. Ayo pulang bersama. Bicara baik-baik dengan orang tuaku. Orang tua. Tuan Muda Sunren. Kau pasti salah. Bagaimana mungkin aku, seorang yatim piatu, punya orang tua? Sun Wen, kenapa kau tiba-tiba berubah? Kau tidak pernah bicara seperti ini padaku sebelumnya. Kau sudah jadi APA? Kau tidak lagi sama seperti dulu. Biarkan Sansin berbuat sesuka hatinya. Perundungan. Renshan kalian. Perundungan dan pemukulan. Kakak Ru. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu pada kakak laki-lakiku? Kakak laki-lakiku punya niat baik. Aku ingin kau pulang. Meskipun kau tidak menyukai kami lagi, kita tetap keluarga. Jangan bertingkah seolah kau pernah dirundung. Itu rumahmu. Bukan punyaku. Minggir. Mau kemana? Sudah kubilang, tunggu aku di sini. Ayo pulang bersama, setelah kita selesai membahas kerjasama ini. Ini Grup Su, bukan tempat nongkrong. Kak Aryu, aku tahu kamu marah. Kamu ingin melampiaskannya. Tapi kamu mengambil masker dari pabrik 2. Ini sudah merugikan keluarga. Hentikan, kerja sama hari ini penting. Jangan memperburuk keadaan. Bagaimana kalau aku memaksa? Aku tidak hanya akan mengambil masker Samyu. Hasilkan 1 juta. Aku juga akan mengambil 1 juta. Pergi diskusikan proyek ini dengan Presiden Su. Katakan padaku, apakah kamu marah? Huja, Husian, Sun Wen. Aku tahu kamu telah disakiti. Sedikit pertengkaran atau omong kosong tidak masalah. Tapi aku tidak akan pernah membiarkan merusak kepentingan San. Aku mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Pulanglah. Akan kukatakan ini untuk terakhir kalinya. Pulanglah. Kak Aryu, Kak, hentikan saja. Kakak melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Ibu, ayah, dan saudara-saudaraku. Mereka semua menunggumu pulang. Kau tetap anggota keluarga San, meskipun kau lebih tua. Kau bahkan tak bisa menyangkal keluargamu, kan? Keluar dari sini. Kilyarga-san. Kakek macam apa itu? Kau tak pantas dipanggil begitu. Aku keluarga San Wen. Apa-apaan ini? Wanita ini bahkan tak mengenali keluarganya sendiri. Memalukan sekali. Putri yang tak berbakti. Dia membesarkan putrinya sampai seusia ini. Tapi dia bahkan tak mau pulang. Pantas saja saudara-saudaranya cemas. Orang macam apa ini? Petugas keamanan macam apa ini? Kenapa kau tidak usir saja orang ini? Putri yang tidak berbakti. Tuan Muda San, lihat baik-baik. Ini adikmu yang baik. Dia selalu saja pakai trik. Hanya dengan beberapa kata,
dia bisa menyiramku dengan air kotor. Aku sudah 3 tahun di keluarga Sun Mu. Luka-luka ini disebabkan oleh keluargamu. Karena beberapa kata-katanya. TAPI. Kaulah yang memprovokasi orang tuamu duluan. Kau bahkan belum menjelaskan dirimu sendiri. Penjelasan. Apa gunanya menjelaskan? Akan kujelaskan. Berapa kali kau pernah percaya padaku? Setiap kali kukatakan aku melakukan kesalahan. Pernahkah kau menyelidikinya? Selama dia gadis teh hijau, berpura-pura keren. Kamu percaya apa pun yang dia katakan? Xiaowen. Diam. Kau membuatku muak. Dari awal sampai akhir, kau tidak pernah memperlakukanku seperti keluarga. Sekarang kau berpura-pura vegetarian. Siapa yang kau coba tunjukkan padaku? Tidakkah kau setuju? Xn. Kau berakting paling baik. Kak are you? Ru. Kak Ru tidak seperti itu. Setiap kali kau menganiaya ayah, Ibu Mera, aku selalu di pihak. Aku berbicara untukmu. Kakak, aku tidak pernah menyangka. Kak salah paham seperti itu. Aku tidak pernah menyangka keluarga suku akan menjadi komite lingkungan eksklusif keluarga Sun Mu. Tuan Su, Kak tidak sengaja membuat masalah. Semoga Tuan Su tidak menyalahkan saya. Ya, Tuan Ban. Ini semua karena ketidaktahuan adik perempuan saya. Dia tidak bermaksud. Tuan Sun, urusan keluarga Sun Anda. Saya tidak ingin ikut campur. Tapi tolong pahami dengan jelas. Ini keluarga Su. Bukan keluarga Sun Anda. Tolong suruh Tuan Sun dan Nona Sun pergi. Silicon minta Tuan Sun dan Nona Sun air untuk pergi. Tuan Su. Anda salah paham. Saya datang ke sini kali ini untuk membahas kerjasama. Saya tidak bermaksud demikian. Tidak perlu kerjasama. Asisten khusus Li. Sampai jumpa. Tuan Sun, silakan kembali. Ayo pergi, Nona Sun. Mari kita bicara di kantor. Sun Wen. Jika Anda benar-benar tidak beruntung, kakak akan menemukan cara untuk menebusnya. Kalimat ini, saya bahkan tidak berani memimpikannya sebelumnya. Tuan Muda Sun, Sinta yang terlambat lebih buruk daripada Sinta Sirang Pencuri. Cinta keluarga. Saya tidak membutuhkannya lagi. Kakak, sepertinya adikku salah paham dengan Kak. Ayo pergi. Sun Wen, kakak, kau benar-benar mengabaikanku karena diri. Kau wanita. Terima kasih. Itu hanya sebotol air. Tidak ada yang perlu saya ucapkan terima kasih. Saya hanya berbicara di bawah. Anda menolak Sun Group. Terima kasih. Itulah yang Anda bicarakan. Sebenarnya, saya memang berencana untuk menolak Sun Group. Hanya saja Anda ada di sini. Nona Sun, meskipun saya seorang pengusaha, saya juga punya banyak pilihan. Sun Group tampaknya memiliki masa depan yang menjanjikan. Tapi itu hanya omong kosong dan mengandalkan kesuksesan masa lalu. Daripada memulai perusahaan yang masih berpegang pada cara lama, lebih baik memilih mitra dengan masa depan yang menjanjikan. Benar, Nona Sun? Sepertinya mendekati Tuan Sun untuk membahas kerjasama adalah pilihan yang tepat. Jadi, bagaimana Ibu Sun mengetahui sebelumnya tentang wabah flu dan perlunya menimbun masker? Puyuan, siapa yang bisa memastikannya? Tuan Su, yang perlu Anda ketahui hanyalah 1 juta. Saya, Sun Wen, telah melakukannya. Sekarang kita bisa bicara tentang kemitraan ini. Sudah mendengar detailnya. Asalkan Anda tidak keluar rumah, Anda bisa pergi tanpa pakaian, Anda bisa pergi tanpa transportasi umum, tapi Anda tidak bisa pergi tanpa makan. Jadi saya ingin membuat aplikasi. Anda tidak perlu keluar rumah. Anda tidak perlu melakukan apa pun. Anda bisa makan di rumah. Yo Tuan Takeout. Lumayan. Ide yang bagus. Tapi hanya membicarakannya saja tidak cukup. Saya perlu melihat hasil. Niada jadi saya mengambil risiko. Saya ingin meminta Presiden Su untuk kantor cabang. Jika berhasil, kantor cabang harus independen dan menjadi kantor pusat Yu Tuan Takeu, dan saya menginginkan 60% saham.
Tentu saja, saya tidak akan membiarkan Presiden Su mengambil alih akun ini. Ketika saatnya tiba, kita akan membagi keuntungan 50-50. Bagaimana? Minarik, asisten khusus Lee. Presiden Su menantikannya. Mulai hari ini, kantor cabang utara akan resmi berganti nama menjadi Yu Tuan. Nona San Wen akan bertanggung jawab atas semua urusan. Ya. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Anda cukup bijaksana. Tuan Su, saya ingin bertanya. San Wen ini hanyalah putri keluarga San yang tidak dihargai. Mengapa Anda rela menyerahkan Sun Corporation demi dia dan Anda memberinya cabang berdasarkan fantasi liar? Bukankah risikonya melakukannya terlalu besar? Semakin besar badai, semakin berharga ikannya. Tanpa mengambil risiko, bagaimana Anda bisa tahu benar dan salah? Itu hanyalah perusahaan cangkang. Bahkan karyawannya pun diberhentikan jika dia bisa sukses. Anda telah membuat pilihan yang tepat. Belakangan ini, perusahaan Su mulai merambah ke bidang baru. Masuk ke bisnis jasa kurir. Namanya Yu Tuan Delivery. Khusus antar makanan untuk merchant dan pelanggan. Nggak. Grup Su punya lini bisnis seluas ini. Proyek baru ini kelihatannya punya prospek yang bagus, ya. Bu, semua barang ini gue temuin dari kamar si kakak. Ibu mau diapain barang-barang ini? Cuma tumpukan sampah. Buang aja jauh-jauh. Pak San, nilai ujian masuk Universitas San Wen udah keluar. Skornya 690, lebih dari 100 poin di atas nilai nona kedua. Memang benar, pernah diterima di jurusan keuangan Universitas Qingbei. Jurusan keuangan Universitas Qingbei. Kok papa mama nggak tahu sih? Gini aja, tolong lo cekin buat gue. Sekarang San Wen sebenarnya punya hubungan apa sama Su Group? Mas Sun. Buang, lo lagi ngapain sih? Ini semua barang-barangnya kakak. Ibu suruh gue buang. Punya San Wen. Ini semua barang kakak. Biasanya dia bikin latihan soal. Nulis diary segala macam. Catatan Lisa, diary. Kalau gitu jangan dibuang, kasih ke gue aja. Sejak kapan masa peduli banget sama kakak? Sangat bahagia, akhirnya menemukan orang tuaku. Aku bukan lagi anak liar yang tak diinginkan. Kakak laki-laki itu luar biasa. Aku sering mendengar ibu dan ayah berkata, kakak laki-laki telah mencapai kesepakatan lain. Aku ingin menjadi seseorang sehebat kakak laki-laki. Kak, kamu pulang. Kak, kamu pulang. Sin sangat merindukan. Kamu sudah berhari-hari tidak pulang. Kak juga merindukan Sin. Lihat apa yang kubawakan untukmu. Kue kesukaanku. Terima kasih kak. Ayo makan bersama. Kak. Ada APA. Kamu pasti lelah bekerja. Bagaimana kalau aku memijatmu? Tidak perlu. Aku tidak lelah. Asal kamu tidak lelah, itu bagus. Apa yang kamu bicarakan? Hapus. Saya. Hapus. Hari ini, aku melihat Bibi Wang sedang merapikan ruang kerja kakak. Aku mengikutinya ke dalam untuk melihat-lihat. Aku tidak tahu, kakak bukan hanya CEO perusahaan, tetapi juga salah satu dari 10 anak muda paling berprestasi di kota ini. Kakak pasti mengalami hari yang berat. Aku juga harus bekerja lebih keras. Aku akan membantunya sesegera mungkin. Waktu adikku berangkat pagi-pagi begitu, aku melihatnya menggosok-gosok bahunya. Dia pasti terlalu lelah bekerja. Untungnya, aku baru-baru ini bekerja paruh waktu untuk mencari uang dan membelikannya alat pijat. Ini bisa jadi hadiah ulang tahunnya hari ini. Sayangnya, dia sepertinya tidak suka alat pijat yang kuberikan. Kakak, aku membelikan ini untukmu. Tuan San, ini. Tunggu sebentar. Ikut aku.
Siapa yang mengizinkanmu datang ke perusahaan dan kau berpakaian seperti ini? Apa kau di sini untuk mempermalukanku? Saudaraku, aku tidak melakukan apa-apa. Aku punya barang rongsokan, senilai beberapa ratus yuan. Beraninya kau memberikannya padaku? Keluar dari sini dengan barang rongsokanmu. Maaf, seorang karyawan. Saya hanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada... Mungkin aku mengganggu kakak dengan pergi ke kantor. Lupakan saja, dia sudah kelelahan bekerja. Aku tidak akan merepotkannya lagi. Aku akan coba melakukannya lain kali. Hasilkan lebih banyak uang. Belikan kakak alat pijat terbaik. Xiaowen, kenapa kamu diam saja? Kakak, aku sungguh. Ulang tahun. Hari ini ulang tahun Xiaowen. Aku harus cepat. Tuan Sun. Kata. Saya sudah memeriksa. Seseorang melihat Sun Wen mengantarkan makanan. Seharusnya baru-baru ini bekerja di Yuutuan Takao. Oke, saya mengerti. Karakan saya, teknisi yang bisa memperbaiki video pengawasan. Lebih cepat lebih baik. Yeah. Xiaowen. Kakak. Aku pasti akan mengungkap masalah ini sampai tuntas. Aku akan memberimu keadilan. Pelajari lebih lanjut tentang Yuutuan Takao. Halo, pelajari lebih lanjut tentang Yuutuan. Halo. Pelajari lebih lanjut tentang pesanan Yuutuan. Halo, Yuutuan Takao. Hubungi kami jika Anda membutuhkan sesuatu. Terima kasih. Qingqing Xiaowu. Ayo cepat, Promozakan Area University Town. Pergi ke tempat berikutnya. Halo, pelajari lebih lanjut tentang Yuutuan Takao. Halo, saya dari perusahaan Yuutuan. Kami dapat bermitra dengan Anda untuk mengantarkan makanan kepada pelanggan. Silakan pelajari lebih lanjut. Kami berdedikasi untuk melayani pelanggan. Layanan pengiriman makanan. Halo, Yuutuan Takao Anda. Selamat menikmati. Keren, mereka benar-benar mengantarkannya ke rumah saya. Halo. Yuutuan Takao Anda sudah sampai. Selamat menikmati. Terima kasih. Yang terhormat, saya menemukan perusahaan yang memungkinkan Anda memesan makanan tanpa perlu keluar rumah. Namanya Yuutuan Takao. Saya seorang pemilik bisnis dan ingin bergabung dengan Yuutuan. Dan saya sudah membawa izin usaha saya dan semuanya di sini. Cepat tanda tangani kontraknya. Apakah Anda sedang membuka lowongan pengemudi pengiriman? Saya butuh pekerjaan paruh waktu. Saya juga mau satu. Mohon bersabar. Datang satu persatu. Datang satu persatu. Jangan dorong. Ayo masuk satu persatu. Datang satu persatu. Ayo masuk. Silakan masuk. Ayo, lewat sini. Ayo. Anda sedang antre. Yang kedua. Terima kasih, bos. Berapa tingkat konversinya? Saudari Wen sedang melihat komisi pedagang. Magin Koint Unggan harian kami telah melampaui 1000 meter kubik. Juga, skala pengiriman kami berkembang dan volume pesanan kami meningkat. Hasilnya bagus. Kami telah meningkatkan skala. Kami perlu segera menyusun rencana manajemen. Segera merekrut pengembang perangkat lunak. Luncurkan pengembangan perangkat lunak Yuutuan. Semakin cepat semakin baik. Kami akan berangkat sekarang. Menghitung pendapatan komisi pedagang berdasarkan volume pesanan dan total piutang dari sponsor utama adalah 500 juta yuan. Hasil tersebut, Tuan Su, apakah Anda puas? Bapak Sun memiliki visi yang cemerlang, kepemimpinan yang luar biasa. Saya, Su, sungguh mengaguminya. Kami, Subi, mengumumkan bahwa mulai hari ini, perusahaan Yuutuan telah resmi terpisah dari grup Su dan akan menjadi kantor pusat Yuutuan yang independen. Bapak Sun akan resmi menjabat sebagai presiden perusahaan. Bapak Sun, selamat atas pencapaian tujuan Anda. Selamat bekerja sama.
Terima kasih, Bapak Su, atas apresiasinya. Sesuai janji, saya akan menepati janji saya. Saya akan mengatur pengalihan saham sesegera mungkin. Mulai sekarang, Anda adalah pimpinan Yu Tuan. Maksudmu, kerjasama dengan grup Su ditolak. Kenapa? ITU Xiaowen. Tunggu sebentar. Xiaowen. Nanti dulu. Xiaowen. Bukan kakak. Maksud lo siapa? Sunwen. Anak bandel itu. Kapan lo mulai manggil dia kayak gitu? Sunwen lagi bikin masalah. Ya? Pak, sebenarnya. Gue tahu lo masih mikirin kakak Gunianru, tapi tetap aja, mending lo jujur sama papa. Jujur soal apa? Shin. Kalau dia nggak mau ngomong, lo aja yang bilang. Sebenarnya waktu itu, gue sama kakak, ketemu kakak di Pawa Ashrama. Gue sama kakak mau bujuk dia pulang. Tapi dia nggak mau. Dia malah bilang. Dia bilang apa? Katanya keluarga kita sakenin dia. Terus su bos dengar, langsung batalin kerjasama. Nggak masuk akal banget. Kurang ajar. Sebenarnya dia mau ngapain sih? Keluarga Sun. Apa ada yang pernah salah sama dia? Sampai dia ngomong jelek gitu di luar, bikin nama keluarga San jadi jelek. Kenapa Su Bos bisa? Cuma gara-gara omongan Sunwen, langsung nolak kerja sama kita? Jangan-jangan. Dia ada hubungan khusus sama Su Bos. Gue rasa dia Jangan dit lui Arsana. ngelakuin sesuatu yang nggak benar. Kalau nggak, Mana makin. dia punya duit buat foya-foya di luar? Xiao Wen itu keluarga kita. Kenapa lo ngomong kayak gitu? Kakak. Jangan-jangan lo udah dicuci otak sama Sunwen. Anak bandel itu. Manggil dia Xiao Wen terus. Bilang keluarga. Padahal dia udah berkali-kali bikin masalah di perusahaan. Dia sendiri nggak pernah mikirin kita sebagai keluarga. Kenapa kita masih anggap dia keluarga? Keluarga. Kakak ketiga, jangan salahin kakak juga. Kakak cuma mikirin kakak perempuan kita. Keluarga Huajing kalau bisa kumpul semua itu yang terbaik. Kumpul? Gue rasa dia sama sekali nggak pernah mikirin soal kumpul keluarga. Mungkin emang kita yang salah sama dia. APA, coba lo ulangi. Papa, Mama. Kalian tahu nggak, Xiao Wan, Gao Fong, dapat nilai 690? Kakak. Kan udah dibilang, itu nilai palsu. Kenapa lo masih percaya dia dapat 690? Lihat aja kelakuannya. Kalau dia bisa dapat nilai segitu, gue bakal cuci rambut sambil handstand. Kakak, belakangan ini lo kenapa sih? Lihat Sunwen aja, mana mungkin dia bisa dapat nilai setinggi itu? Mama, gue udah cari orang buat ngecek kok. Kenapa lo nggak mau percaya? Ada nggak sih di keluarga kita yang benar-benar pernah peduli sama nilai dia? Nilai kakak Ru memang setinggi itu. Wen diterima di Universitas Peking dan Universitas Tsinghua. Lalu kenapa dia, member tahu kita? Dia menyembunyikannya. Bagaimana mungkin itu benar? Dia hanya berpura-pura, dia tidak berani mengatakannya. Teknisi TN Su telah menemukannya. Kapan pengawasan akan dipulihkan? Tolong bawa dia ke villa. Alasan dia tidak memberitahuku, seharusnya ketidakpedulian keluarga kami padanya. Anak kedua dan ketiga. Hari ini ulang tahun Xiao Wen. Dia sekarang bekerja di Yutuan. Tolong berikan ini padanya untukku. Aku ada urusan, jadi aku tidak bisa pergi untuk saat ini. Dia sebenarnya ingin memberikan Sunwen itu kado ulang tahun untuk wanita. Kak, apa akhir-akhir ini kamu salah minum obat? Baiklah. Pergilah saja saat aku menyuruhmu. Bawa dia kembali padaku saja. Sekadar informasi, aku perlu bertanya langsung padanya. Apa yang dia inginkan? Aku ikut kalian. Kakak laki-laki itu hebat. Aku bahkan tidak punya nomor telepon Sunwen. Kemana kita bisa mengirim ini? Kenapa kita tidak menelepon resepsionis saja? Adikku bekerja di sini. Minta resepsionis menghubunginya. Sunwen. Hadiah dari kakak untukmu. Ambillah dan pulanglah bersamaku. Keluar dari sini. Bagaimana sikapmu? Pergi. Kakak Wen menyuruhmu. Tidakkah kau mengerti? Kakak,
Bagaimana kau bisa melakukan ini? Untuk saudara laki-lakiku yang kedua dan ketiga, mereka bermaksud baik. Aku datang untuk memberimu sesuatu. Sun Wen. Ini adalah hadiah ulang tahun yang dipilih dengan cermat oleh kakak laki-lakiku untuk dan kau membuangnya begitu saja. Apakah kau punya hati nurani? Hadiah ulang tahun. Apakah aku hanya merayakan ulang tahunku tahun ini? Atau kau pikir, kalung mutiara kecil akan mengubah pikiranku? Teruslah menjilati keluarga Sun Mu. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Tidak ada. Kalau tidak ada yang lain, kita pergi dulu. Ching Ching. Xiaowu, ayo pergi. Ayo pergi. Lihat. Sudah kubilang, dia bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Aku sangat peduli padanya, dan beginilah caraku memperlakukannya. Bajingan yang tidak tahu berterima kasih, Sun Mu. Setahun yang lalu, kamu pulang dari kompetisi. Kamu tiba-tiba demam tinggi di tengah malam. Aku tahu. Aku juga ke atas dan ke bawah, memberikanmu obat dan membuat bubur. Menemanimu semalaman, sampai demammu turun. Aku berani kembali tidur. Tapi kamu bangun. Dan bilang Sansin yang melakukannya. Kamu bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan kamu, Sunje, 3 hari tanpa henti operasi. Aku hanya menghasilkan 100 yuan sehari dengan bekerja paruh waktu. Aku sedang berusaha berjalan puluhan kilometer, membawa kotak berinsulasi, membawakanmu makanan. Tapi ketika aku tiba di departemen, aku bahkan tidak bisa melihatmu. Dan kamu bilang, dia melakukannya. Kamu bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Tapi, saudari, semua hal ini, aku benar-benar melakukan semuanya. Aku tahu kamu tidak menyukainya, tapi kamu tidak bisa memutarbalikkan fakta, kan? Kakak kedua, kakak ketiga, aku benar-benar tidak tahu. Kakak akan berkata begitu. Kalau kalian percaya saja, lupakan saja. Xin. Aku percaya padamu. Ini semua ulah Sin. Jangan pikir kami akan percaya padamu hanya karena kau mengucapkan beberapa patah kata saja. Berhentilah membuat masalah bagi keluarga. Kau sudah cukup baik, dan kau merawatku, dan kau membawakan makanan untuk kakak kedua. Sebagai kakak perempuan, kau mengambil keuntungan dari pekerjaan adik perempuanmu. Apa kau punya rasa malu? Sanvin. Ayah, karena kerjasama dengan grup Su, aku sudah marah. Cepat kembali dan minta maaf. Kakak, kapan aku punya adik perempuan? Bagaimana mungkin orang tak tahu malu dan hina seperti itu layak menjadi adik perempuanku? Akan kukatakan sekali lagi. Aku tidak punya orang tua. Tidak punya saudara kandung. Ambillah. Kembalilah dan beri tahu Sun Donglu dan Zheng Yu. Cepat tanda tangani perjanjiannya. Aku tidak ingin berurusan dengan keluarga Sun Mu. Sebentar saja. Bagaimana? Tuan San, pengawasan telah dipulihkan. Sun Xian. Jangan terlalu khawatir, oke? Sun Wen. Kabur dari rumah ada batasnya. Jangan coba-coba. Jangan pikir. Becker doit ari di sini masalah besar. Lagi pula, pulang. Lebih baik daripada jadi pegawai di sini. Siapa bilang Yun Ru pegawai? Dia sekarang. Tapi dia presiden Yutuan kita. Benarkah? Ikan mencari ikan, udang mencari udang, kura-kura mencari kura-kura. Kamu penuh kebohongan. Kamu punya banyak teman yang curang. Kamu tidak pernah mengatakan yang sebenarnya. Semua orang tahu Yutuan sekarang. Proyek Presiden Su dan Presiden. Kamu sangat arogan. Kakak, meskipun kamu bekerja di perusahaan ini, tapi ini jika Presiden Su mendengar ini, provokasi dia, bahkan orang tuamu pun tidak bisa melindungimu. Tolong, perhatikan baik-baik. Ini Yutuan, aku yang mendirikannya. Siapa yang kubutuhkan untuk melindungimu? Baiklah. Aku tidak punya waktu untuk main-main denganmu. Kurasa itu orang tuamu. Mereka terlalu memanjakan. Mereka telah menumbuhkan segala macam kebiasaan buruk dalam diri. Kamu sudah menyebabkan grup Kirujian besar. Beginilah caramu. Membalas budi pada kami. Kan? Kak, jangan keras kepala begitu. Meskipun kamu mencuri kalung ibu, aku tidak menyalahkan. Kamu marah dan kabur.
Sekarang kamu telah merusak kepentingan grup. Apa yang akan kamu lakukan dengan waktumu? Baru setelah itu kamu akan kembali. Memalukan sekali. Memalukan sekali. Tidak apa-apa kamu memalsukan surat penerimaanmu. Kamu bahkan berani menggantikan Tuan Su. Kamu hanya bertingkah konyol. Bersikaplah baik dan dengarkan. Kembalilah bersama kami. Ayah punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu. Sudah kubilang, aku tidak punya rumah. Apa kau tidak mengerti? Memutuskan hubungan, sudah kuberikan padamu. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Sun MU. Dasar kakak menyebalkan. Adiknya sendiri jadi CEO. Tidak senang untuknya, bahkan tidak senang untuknya. Dia bahkan meremehkannya. Sudah kubilang untuk tidak bergaul dengan orang-orang mencurigakan itu. Kau mungkin akan terluka oleh mereka suatu hari nanti. Kau bahkan tidak tahu. Aku meremehkan orang-orang mencurigakan. Itu kau. Killian. Ini perusahaanku. Keluar dari sini sekarang juga. Halau tidak. Aku akan panggil satpam. Cukup. Ini tidak ada habisnya, kan? Kurasa kau hanya mencoba. S'engagea Mélibatcan Keluarga Sun kita. Kober complot melawan topeng lagi. Kau merusak kerja sama kita lagi. Sekarang kau mencoba menimbulkan masalah bagi kelompok ini. Kau hanya butuh pelajaran. Kalian anggota keluarga Sun. Kalian persis sama. 2 hari. Yang lalu, Sun Bin baru saja menghajarku. Sekarang kau mencoba memukulku lagi. Apa kau benar-benar berpikir, aku tidak berani melawan? Kau memberontak. Kau pikir kau siapa? Berani memukulku. Aku. Xiao Wen. Dia Presiden Yu Tuan. Kau pikir kau siapa? Dia CEO Yu Tuan. Siapa kamu? Bukandia. Dia memang CEO Yu Tuan. Ya, CEO Yu Tuan. Asli. Bagaimana mungkin? Sun Wen, orang yang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia CEO Yu Tuan? Kamu bercanda. Kak dia. Bagaimana mungkin dia CEO Yu Tuan? Xiao Wen, apakah kamu benar-benar CEO Yu Tuan? Tuan muda Sun bertanya kepadaku apa yang kuminta darimu. Apa yang kukatakan? Kapan kamu pernah percaya padaku? Mustahil. Orang yang tidak berguna. Bagaimana mungkin? Dia CEO Yu Tuan. Sampa. Di bawah kepemimpinannya, Yu Tuan berada di tempatnya sekarang. Semua ini adalah Tuan Sun. Aku mendapatkannya dengan kerja kerasku sendiri. Inilah yang kau sebut orang tak berguna. Xiao Wen, kakak tahu yang sebenarnya. Sebelumnya, kami salah padamu. Tenanglah, pulanglah bersama kakak. Kebenaran. Kebenaran apa yang kakak katakan padamu? Baru saja. Sudah terlambat. Tuan muda Sun. Lihat baik-baik apa yang ada di tangan Sun Mo. Xiao Wen, kamu. Sudah kubilang, jangan panggil aku begitu. Sun Bin, kakak sudah memberimu jalan keluar. Mau apa lagi? Baiklah. Meskipun kau Presiden Yu Tuan, nama belakangmu tetap Sun. Kau bagian dari keluarga Sun kami. Kubilang padamu, keluarga Sun, apa kau sudah selesai? Kau benar-benar berpikir kau harta karun. Semua orang harus menyanjungmu. Dulu, kau memukul dan memarahi Suster Wen. Hukuman macam apa itu? Sekarang kau tahu cara menyenangkannya. Kalian semua, keluar dari sini. Tuan Su. Ayo pergi. Xiao Wen. Tidak. Apa maksudnya? Apa yang terjadi? Dia tiba-tiba berubah menjadi CEO Yu Tuan. Seolah-olah kita salah. Cheng Su. Mungkin, Kak, dia akan perlahan sadar. Zingson, seharusnya kau yang sadar. Lihatlah. Zingson, bagaimana kamu menjelaskan ini? Dia bukan kakak laki-laki tertua. Shinshin, katakan yang sebenarnya pada ayah. Apakah kamu mengambil gelang itu? Ayah, apakah kamu juga tidak percaya padaku? Aku benar-benar tidak mengambilnya. Jaleng ibu. Tapi rekaman CCTV hanya menunjukkan kamu masuk ke kamar ibu. Aku masuk hari itu. Aku ingin melihat apakah ibu ada di sana. Dan bukankah ibu bilang begitu? Dia menonton rekaman CCTV. Adikku yang mengambilnya. Kamu tidak percaya padaku kan? Kamu masih tidak percaya ibu? Benar.
Aku sudah menonton rekaman CCTV. Sun Wen yang mengambilnya. Bos, Kamu siapa yang menemukan seseorang untuk memperbaiki pengawasan? Apakah itu bisa diandalkan? Sepertinya tidak bisa diandalkan. Aku mengatakan hal semacam ini. Hanya Sun Wen yang bisa melakukan ini. Mungkin dia menyewa seseorang untuk memulihkan pengawasan. Memang, dia sekarang presiden perusahaan Yu Tuan. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Apa yang baru saja kau katakan? Sun Wen. Dia sekarang presiden perusahaan Yu Tuan. Kami juga, aku mengetahuinya saat aku mengantarkan hadiah untuk kakak laki-lakiku. Oh, ngomong-ngomong, ayah, setiap kali aku menyebutkan memberi hadiah, aku jadi marah. Tidak apa-apa jika dia tidak menerima hadiahnya. Tapi dia menggunakan semacam perjanjian, pesangon untuk mengintimidasi kami. Kalau ayah bertanya, kita tanda tangan saja. Ayah, aku sudah lama tidak menyukainya. Agar dia tidak merepotkan saat pulang. Omong kosong. Anak-anak keluarga Sanku tak satu pun boleh ditinggal. Sebaiknya ayah cari kesempatan. Bujak dia baik-baik. Dia sudah lama bersikap canggung dengan keluarga. Apa gunanya orang luar melihatnya? Dia sudah memperlakukan kita seperti ini. Kenapa membiarkannya kembali? Apa yang ayah tahu? Aku akan membiarkanmu membujuknya. Bujuklah dia dengan baik-baik. Yutuan semakin besar sekarang. Jika keluarga Sanku bisa bergabung dengan Yu Tuan, keuntungannya pasti akan meningkat berkali-kali lipat. Menuduhnya mencuri dan tidak jujur. Mempertanyakan nilai ujian masuk kuliahnya. Mencurigai rekaman CCTV itu palsu. Keluarga pernahkah kami memperlakukan Sun Wen sebagai saudara? Saudara perempuan? Ayah ingin Sun Wen kembali. Apakah karena dia putri ayah? Atau karena dia presiden Yu Tuan? Ayah. Sun Wen, kenapa? Kamu sudah meninggalkan keluarga Sun. Kenapa kamu tidak berhenti saja? Bukan kakak, kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja sekarang. Aku ada pertandingan besok. Aku masih punya catatan operasi yang harus kuperiksa. Kalian berdua, apa kalian benar-benar tidak menyukai Xiao Wen? Kakak, kenapa tiba-tiba kau menanyakan ini? Apa yang Sun Wen lakukan? Kota itu. Dia selalu berkelahi, mencuri, dan dia sangat kotor. Siapa yang menyukainya? Lihat Hinsin kita. Wen itu penurut dan bijaksana. Dan cara dia memperlakukan kita hari ini. Apakah dia memperlakukan kita seperti keluarga? Bukankah dia memperlakukan kita seperti musuh? Jika dia setengah bijaksana seperti Sinsin, aku dan dia tidak akan memperlakukannya seperti ini. Benar. Ini buku Harian Sun Wen. Kalian berdua lihatlah. Tidak. Dia memang begitu. Gadi Kesil. Dia sudah sangat tua. Masih menulis di buku harian. Tidak mungkin semuanya buruk tentang kita, kan? Aku sangat senang bisa pulang. Aku punya orang tua yang penyayang. Aku punya saudara laki-laki yang merawatku. Hari ini, adik laki-lakiku yang kedua mendengar aku terluka. Dia bahkan tidak sempat mengganti jas putihnya. Dia langsung bergegas pulang. Meskipun dia tidak sempat mengoleskan obat padaku, aku tidak membayar, tapi aku mengambilnya. TAPI, aku bisa melihat dia khawatir. Aku bisa melihat dia tidak membeli tas, tapi dia tetap mengkhawatirkanku. Xin sangat kesakitan. Tidak apa-apa, Sin. Jongon takut. Kakak laki-lakimu yang kedua sedang dalam perjalanan pulang. Xin, apa yang terjadi? Kakak laki-laki kedua, kamu akhirnya kembali. Mulai sekarang, apakah aku tidak akan pernah bisa memakai rok lagi? Mengapa aku jatuh tanpa alasan? Baru saja, aku dan adik, saat kami pergi ke taman untuk bersepeda. Adikku tidak memegang sepeda dengan benar. Aku tidak sengaja jatuh. Sun Wen, kenapa kamu mengajak Sinsin bersepeda padahal kamu tidak ada urusan dengannya? Aku. Jangan salahkan adikku. Itu salahku karena tidak menjaga keseimbanganku. Kamu ceroboh sejak kecil. Apa yang bisa dikatakan kakak keduaku tentangmu? Untungnya, kakak keduaku seorang dokter. Baiklah. Kakak keduaku harus kembali ke rumah sakit. Bayi, tetaplah di rumah dan jaga kesehatanmu. Aku juga terluka. Kotaknya ada di atas meja.
Oh ya. Tidak akan naik sepeda lagi mulai sekarang. Ya. Aku tidak ingin adik keduaku mengkhawatirkanku lagi. Mulai sekarang, aku tidak akan naik sepeda lagi. Kakak kedua, kenapa ekspresimu seperti itu? Tidak mungkin semuanya kata-kata buruk, kan? Sakit sekali waktu ibu menamparku hari ini. Ini semua salahku. Aku tidak menyadarinya. Sinsin memakannya. Kepiting yang dibawa pulang oleh saudara laki-laki ketigaku. Kepiting itu berbenturan dengan kesemek yang dibelikan ibuku. Shinshin karakunan makanan. TAPI. Hari ini aku sedang menstruasi. Perutku sakit sekali. Seluruh tubuhku sakit. Kata Makanan malam ini. Kecuali kepiting yang kubawa pulang. Kamu yang membuat semuanya. Apa kamu sengaja menyakiti Sinsin? Aku tidak. Aku benar-benar tidak tahu kenapa. Ternyata begini. Xingxin memang begini. Kamu masih menolak mengakuinya. Kamu hanya penuh kebohongan. Kamu beracun sekarang. Jika aku tidak berurusan denganmu, kamu tamat. Ibu, aku tidak. Kamu memberinya pelajaran. Jika aku tidak memberinya pelajaran, Sinsin tidak akan tahu betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung di masa depan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukan kakak. Aku benar-benar tidak tahu. Xingxin kirakunan makanan hari itu. Karena kepiting yang Sun Wen. Kita semua lupa. Lupa dia juga, gadis yang butuh perhatian dan kasih sayang. Kita salah paham padanya. Aku selalu berpikir, dia hanya pembuat onar. Dan dia sangat menderita. Aku hampir memukulnya hari ini. Mungkin jika kita memperlakukannya dengan setara, semuanya tidak akan menjadi seperti ini. Kepergian Sun Wen adalah karena ketidakpedulian kita terhadapnya. Tetapi yang lebih penting, kesalahpahaman kita dan prasangka kita. Tidak, kakak. Besok. Aku harus mencarinya besok, memperjelas semuanya. Kita salah paham sebelumnya. Dan dia sangat menderita. Asalkan dia mau pulang. Aku akan memperlakukannya lebih baik lagi. Sekarang aku hanya bisa mencoba. Aku tidak akan pernah membiarkan orang itu kembali ke keluarga San. Saudara Wang. Saya butuh bantuan Anda untuk sesuatu. Wen. Hari ini kita datang buat minta maaf sama lo. Kiliar. Xiao Wen. Kita semua benar-benar udah sadar salah. Lo kasih kita satu kesempatan lagi aja. Boleh nggak? Xiao Wen, dulu itu abang-abang yang salah sama lo. Lo masih dendam. Itu gue ngerti kok. TAPI. Lo bisa nggak kasih abang-abang kesempatan buat nebus kesalahan? Abang. Gue nggak punya abang. Gue udah lama banget putus hubungan sama kalian. Tapi di tubuh kita masih mengalir darah yang sama. Hubungan darah kita nggak akan pernah bisa diputus. Waktu kalian mukul dan hina gue, kenapa nggak ingat kalau kita punya hubungan darah? Kalau bisa, gue mending nggak lahir sama sekali. Memang dulu kita pernah nyakitin lo. Tapi lo beneran sebenci itu sama kita? Sampai kesempatan buat nebus kesalahan pun lo nggak mau kasih. Ini cara kalian minta maaf? Terus. Kalian pikir, kalau udah minta maaf, gue pasti harus maafin? Waktu gue baru balik dari panti asuhan ke keluarga San, kenapa kalian gak nebus kesalahan? Sekarang baru ngomong soal nebus. Kalian gak ngerasa konyol? Tiga abang besar. Kalian gak ngerasa udah kelewatan? Gyu. Adik kandung kalian. Waktu baru balik ke keluarga San. Kalian ngapain? Sok tinggi, dingin, gak peduli. Yang lebih parah. Kalian selalu bilang demi kebaikan gue. Terus hasilnya? Selalu bela Sinsin. Tapi nggak apa-apa juga sih. Jadi gue benar-benar paham. Di keluarga ini, gue udah berusaha sekuat tenaga. Tetap aja nggak kelihatan, kayak nggak ada. Seberapapun gue berusaha, tetap nggak bisa masuk ke keluarga San. Gue jadi tahu. Di keluarga San, gue cuma jadi bahan lelucon. Tidak, Xiao Wen, kami peduli padamu. Peduli. Kepedulianmu selalu berulang menginjak-injak usahaku. Melihatku berjuang dalam kesakitan. Berkali-kali mengabaikan usahaku, menutup mata. Berkali-kali untuk Sinsin. Leluhur sebagian. Peduli. Lihatlah. Kau tak tahu harus berkata apa. Dalam hatimu. Kita memang bukan keluarga sejak awal.
Bagaimana dengan kompensasi? Lupakan saja. Keluar dari sini. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Xiaowen, dia mungkin tidak akan memaafkan kita. Kakak kedua dan ketiga. Hari-hari yang dia habiskan di rumah kita. Kita Simiwa pasti tak tertahankan. Tapi dia tetaplah seorang gadis kecil. Dia menanggungnya selama 3 tahun penuh. Seharusnya dia seperti Sinsi, hidup bakput. Sekarang dia bahkan tidak pulang. Dia harus bekerja keras sendiri di luar. Ayo pergi. Saatnya memberitahu orang tuaku. Xiaowen telah disakiti. Kak Wenner. Aku sedikit khawatir denganmu. Apa yang kau khawatirkan tentangku? Aku khawatir kau akan terpengaruh oleh keluarga San. Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Ayo kita pergi ke lokasi bersama untuk memeriksa pekerjaan. Tidak apa-apa. Hanya orang yang tidak penting, tidak akan memengaruhiku. Aku wanita yang kuat sekarang. Baiklah, setuju. Kau pergi ke distrik selatan, aku akan pergi ke distrik utara. Baiklah. Kalau begitu aku akan mencoba bertemu denganmu sesegera mungkin. Kembali bekerja. B20. Halo. Di mana pemimpin Yuutuan distrik selatan Anda? Si kecil manis. Cuma tidur sama kamu. Nggak punya uang. Apa gunanya? Setelah menguburkan jenazahnya, aku akan meminta San Sin 5 juta. Sun Xan lagi. Jika dia tidak memberikannya, aku akan memberitahu semua orang bahwa dia anak haram. Aku akan memberitahu semua orang bahwa dia anak haram. Aku akan lihat apakah dia memberikannya. Aku akan lihat apakah dia memberikannya. Oh tidak. Di mana orang-orangnya? Ingin menguburku hidup-hidup, Sun Xan. Kamu yang meminta ini. Kemana perginya si kecil imut ini? Xiaowu. Minai Ladiki. Sun Xan, Sun Donglu. Dan hubungan Zheng Yu. Sudah kubilang, bujuk San Wen kembali. Bagaimana kabarmu? Dia tidak mau kembali. Mangkinka, dia benar-benar ingin putus dengan kita. Ayah, pernahkah ayah memikirkannya? Kenapa dia tidak mau kembali? Apa Laji? Dia menjadi presiden Yuutuan. Dia tidak Laji me mandant rondake luargason kita. Meskipun dia putri kandung kita. Lalu kenapa? Pada akhirnya, Ibu tetap membesarkan seorang pengkhianat. Ibu. Semua luka di San Wen disebabkan oleh ayah. Tidak. Kenapa ayah mengatakan semua ini? Tidak, ayah. Dia naif. Aku salah menceramahinya. Sejak dia kembali dari panti asuhan, dia mengerjakan semua pekerjaan rumah. Dia sibuk mengurus kita. Pikirkan baik-baik. Apa yang naif darinya? Apa yang salah dengan itu? Ini semua pekerjaan para pelayan. Aku tidak memintanya. Dia menjadi presiden Yuutuan. Semua hal buruk yang dia lakukan, kalian semua melupakannya. Bertengkar. Berbohong. Menandak Sangsan. Apa salahnya? Apakah kau punya bukti untuk semua ini? Tidak, kau tidak punya. Lalu mengapa kau pertama kali berpikir San Wen yang melakukannya? Kalau bukan dia, siapa lagi? Kalimat itu lagi, San Wen bilang dia benar sekali. Tak seorang pun dari kita pernah peduli dengan perasaannya. Sun Wen. Kau sekarang, aku khawatir kau telah dikubur. Kau sangat menyedihkan. Hanya setelah kau menikah untuk ketiga kalinya, orang-orang mengingat. Sudah cukup. Apa gunanya berdebat sekarang? Yang paling mendesak adalah membujuknya kembali. Perusahaan masih menunggu Yuutuan. Tuan, Nyonya. Nona muda itu telah kembali. Bagaimana mungkin?
Sekarang aku sudah kembali. Mari kita bicara dengan ayahmu. Mari kita bicara tentang kolaborasi Yu Utuat. Oke. Pergi ambil dokumennya. Kapan aku pernah bilang ingin bekerja dengan kalian? Jangan bicara tentang kolaborasi. Kenapa kamu kembali? Tentu saja untukmu, untuk melihat putri kesayanganmu. Kakak, melihatku di sini. Terkejut kan? Kakak, kamu sudah lama tidak kembali. Aku agak merindukanmu. Merindukanku. Berpikir aku akan mati ya? Xingxing. Sun Wenwen. Ada apa denganmu? Sun Wen. Karena kamu telah memilih untuk kembali. There's the capitalist Suajarnya. Jujurlah. Mari kita selesaikan kerja sama ini dulu. Aku bisa melupakan masa lalu. Sun Donglu. Kamu bisa melupakan masa lalu, tapi aku tidak bisa. Kak, bagaimana bisa kau memanggilku dengan nama lengkapku? Xiaowen. Apa yang kau bicarakan? Sekarang kau sudah pulang. Bicaralah dengan ibu dan ayah. Jelaskan kesalahpahaman ini, oke? Kesalahpahaman. Tidak ada kesalahpahaman antara kau dan aku. Hanya kau yang ada di pihak menindasku. Mana surat perjanjian pesangonku? Cepat berikan padaku. Sun Wen. Jangan coba-coba. Kau ingin memutuskan hubungan, kan? Ok. Mari kita selesaikan kesepakatannya dulu. Aku akan menandatanganinya. Kerja sama. Aku benar-benar tidak salah tentangmu. Dibandingkan dengan ikatan keluarga, dibandingkan dengan ikatan darah, kau lebih peduli uangmu kan? Camus. Kakak, kamu salah paham ayah. Ayah, mulut tertutup. Sun Xan, suaramu selalu tercekat. Menjijikan, kan? Kumohon, hargai kami orang normal. Aku mau muntah. Aku tidak akan membiarkanmu mempermalukan Sinsin. Bagaimana mungkin? Kamu begitu enggan meninggalkannya. Setelah menghinanya, lalu kenapa kamu rela meninggalkannya di panti asuhan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wen. Bagaimana mungkin ibu meninggalkanmu di panti asuhan? Itu tidak masuk akal. Ya, tidak ada alasan. Aku juga ingin tahu kenapa si orang ibu tega meninggalkan anaknya sendiri di panti asuhan. Omong kosong. Kapan aku meninggalkanmu di panti asuhan? Kau takkan mengatakannya, kan? Aku akan membantumu. Bawa orang ITU ke sini. Bukankah ini Zhang Ma yang merawat kita saat kita kecil? Zhang Ma, bukankah kau sudah meninggal? Ada APA. Maaf, Tuan. Saat itu, saya juga dirasuki setan, disuap oleh majikannya. Untuk menghidupkan kembali putri kedua, Medi mengirim putri sulung ke panti asuhan. Tolong ampuni aku. Sampai di sini, kau masih punya APA yang perlu diperdebatkan? Ebio, kenapa kau melakukan ini? Bukan aku. Bukanku. Kau sengaja menyuap Sang Ma. Kau menjebakku. Sun Wen. Aku ibu kandungmu. Apa gunanya? Ini untukmu? Sepertinya kau masih tidak mau mengakuinya. Awalnya aku ingin memberimu sedikit rasa hormat terakhir, tapi sepertinya aku tidak membutuhkannya lagi. Sun Donglu. Sebelum akhirnya aku mengungkapkan kebenarannya, perhatikan baik-baik. Di sampingmu, berbagi ranjang yang sama, istriku selama 10 tahun. Diriku sendiri, dicintai selama lebih dari 20 tahun. Paiku yang manis. Apa yang ingin kau katakan? Bukan itu yang ingin kukatakan. Bukan itu yang ingin kukatakan. Apa yang ingin Anda tanyakan? Lihat. Apakah kau bertanya, bagaimana istrimu yang tidur sekamar denganmu berselingkuh dengan pria lain? Atau apakah kau bertanya, bagaimana orang baik di keluargamu ini bisa ada? Atau apakah kau bertanya, sudah berapa lama kau memakai topi hijau ini? Si kecil manis.
Kakak, apa yang kau coba lakukan? Dengan foto-foto palsu ini, apa kau benar-benar membenci kami? Apa kau akan membuat kami gelisah? Foto-foto palsu. Sun Xan, apakah masih berpura-pura? Kau memanggilku kakak, lalu aku harus memanggilmu apa? Panggil aku adik tirimu, TAPI. Aku sungguh harus berterima kasih padamu. Bukankah kau yang memerintahkanku untuk diculik, atau menyiksaku sampai mati? Mana mungkin aku tahu. Berita yang sangat mengejutkan. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Tidak apa-apa. Kau akan segera tahu. Sun Donglu, coba lihat baik-baik bagaimana kau bisa memaksa putrimu pergi demi ibu dan anak ini. Ibu. J'ai la conséquent. Ibu. Tidak, itu tidak benar. Jangan tertipu oleh adikku. Dia hanya ingin memecah belah kita. Anyala. Bajingan. Beraninya kau memanggilku ayah? Sun Dongliu. Bajingan. Meskipun Sinsin bukan putri kandung, dia sudah memanggilmu ayah selama 10 tahun. Beraninya kau melakukan itu padaku? Zheng Yue. Beraninya kau. Kau masih mengatakan hal-hal seperti itu? Kita sudah menikah selama puluhan tahun. Bagaimana mungkin aku pernah memperlakukanmu dengan buruk? Ebio. Bisa-bisanya ibu. Sun Dongliu. Kau pikir aku tidak tahu apa ibu menikahiku tanpa alasan? Ibu hanya mengincar kekayaan keluarga dan kekuasaan. Ya. Beberapa tahun itu, ibu sungguh baik pada. Kemudian, keluargaku mengalami masa-masa sulit. Ibu hanya diam dan menyaksikan dengan dingin. Melihat orang tuaku masuk penjara, seseorang yang berdarah dingin seperti. Bagaimana mungkin ibu pantas melahirkan putri ibu? Jadi, mengapa ibu harus bertanggung jawab atas perselingkuhan ibu? Berapa umurku saat itu? Ibu benar-benar kejam. Jika ingin menyalahkan seseorang, Salakandia. semuanya berawal dari dia. Sun Dongliu. Yu Zhenshin. Karena sifatmu yang dingin, putri kandungmu ditelantarkan. Bagaimana kabarnya? Sekarang Sun Wen telah membuat namanya datang kepadamu dengan surat pesangon. Apakah kamu sangat menyesal? Kamu wanita jahat. Kamu wanita yang kejam. Pembalasan. Ini semua karmamu. Ebio. Bagaimana ibu bisa jadi seperti ini? Dia memaksaku melakukan ini. Diamant bunu auront tu accu. Kalian semua. Qu'Alliance se mua Berlu. Darah pembunuh ini. Itu membuatku muak. Dan kau. Aku melemparmu ke panti asuhan. Kenapa Kotidak mati diluar? Kenapa Kokambali? Kau mengganggu. Kei du pan dameku dam xingsing. Ko pantamati, sama seperti ayamu. Aku pantas mati. Yang benar-benar pantas mati adalah kau. Kau meninggalkanku di pintu panti asuhan. Kau tahu aku di panti asuhan. Betapa aku merindukan rumah yang hangat. Betapa aku merindukan orang tuaku sendiri. Dan saudara-saudaraku. Tapi apa yang terjadi? Kembali ke rumah ini. Membuatku merasa. Ketidakpedulian ini. Lebih tak berdaya. Daripada saat aku di panti asuhan. Sekalipun aku berusaha sebaik mungkin di rumah ini. Ketidakpedulian dan kesibukan ayahku. Ketidakpedulian ibuku. Ketidakpedulian saudara-saudaraku. Semuanya membuatku merasa. Di rumah ini. Aku hanyalah sudut terlantar. Xiaowen. Saudaraku tahu dia salah. Sudah terlambat. Akan kubuat kalian semua membayar harganya. Xiaowen. Ayah salah. Xiao Wen. Papa salah. Salah. Mana mungkin papa salah. Barusan masih ngancem gue. Butanda tanggang kontraknya. Kita beneran nggak ada jalan keluar lagi ya? Nggak ada. Xiao Wen.
Lo. Semua gara-gara lo. Pa. Cepat. Cepat telepon ambulans. Sekarang kita harus gimana ya? Mama sama Sansin gimana? Biar gue pikirin dulu. Gue juga nggak tahu. Gimana kondisi papa gue? Pasien kena stroke otak akut. Bisa sadar lagi nggak? Tergantung pasiennya sendiri. Maksud lo, papa gue jadi kayak vegetatif gitu? Bukannya keluarga baik-baik aja? Kok bisa jadi begini sih? Nyonya pegang cap perusahaan. Semua kerjasama dihentikan semua. Dana perusahaan juga dibawa kabur semua. APA. 5-5. Jalan lebih cepat. Ayo naik pesawat lebih up. Semakin cepat kita sampai di tempat aman. Kalau tidak, mereka akan datang. Sudah kubilang aku tidak akan pergi. Oh tidak. 5-5. Keributan kecilmu yang biasa itu tidak masalah. Kamu tidak boleh ceroboh sekarang. Ini bukan ayah dan kakakmu lagi. Kita seperti ini sekarang. Siapa yang bertanggung jawab? Ini semua gara-gara kamu. Aku bisa terus menjadi putriku dari keluarga San. Tinggal bersama ayah dan kakak-kakak. Kalau bukan karena kamu meninggalkan petunjuk untuk kami, bagaimana mungkin kita berakhir seperti ini? Bukankah ini semua untukmu? Siapa yang bersusah payah membawamu ke keluarga San? Apayong biasa ko lakukan pada Senwen. Kalau bukan karena aku, kau pasti sudah ketahuan sejak lama. Ibu. Beraninya kau memukulku? Ayah dan saudara-saudaraku tidak pernah memukul. Beraninya kau memukulku? Baiklah, baiklah. Sinsin, maafkan aku. Ibu salah. Mari kita berhenti membuat masalah. Ayo pergi. Saat ini, keluarga San tidak akan menunjukkan kelembutan kepada kita. Pergi. Mau kemana? Kau, bagaimana kita bisa hidup? Kau ingin aku ikut denganmu, menderita bersama? Kaya. Ibu punya uang. Ibu mengambil semua. Uang keluarga San. Cukup untuk kita hidup selama sisa hidup kita. Pergi saja seperti itu. Apa kau benar-benar naif? ITU Sun Wen. Dia yang membuat kita seperti ini. Ini semua salah Sun Wen. Kenapa dia bisa begitu angkuh dan berkuasa sebagai CEO grup yutuannya? Dan kita harus meninggalkan kampung, halaman dan pergi ke luar negeri. 5-5. Apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin dia hancur. Zustavin, baru-baru ini, berita tiba-tiba muncul pengendara kami yang luar biasa, sengaja di pelanggan. Rakun dalam makanan. Sekarang di internet, mereka semua mengatakan bahwa yutuan kita dikelola dengan buruk. Korban juga ada di media berita. Minta penjelasan pada kami. Di mana pengendara yang terlibat? Bagaimana cara mengatasinya? Dia telah dibawa pergi oleh polisi. Namun dia menolak mengakuinya. Telah dibeli. Bahkan dikatakan. Apa lagi yang harus dikatakan? Mereka bilang yutuan kami tidak membayar upah, bersandar pada pengendara, menghasilkan banyak uang. Katakanlah kita sedang memakan roti darah manusia. Tidak ada gaji. Kapan perusahaan kami akan tidak diselesaikan tepat waktu? Bagaimana itu bisa muncul? Pertanyaan seperti itu. Omzet perusahaan, sudahkah Anda menyelidikinya? Sudah diperiksa. Tapi hal yang aneh adalah, pengendara ini melakukannya. Tidak ada upah yang ditetapkan. Itu berarti para pengendara tidak disuap. Pertanyaan, harus muncul di situs regional. Terakhir kali Anda pergi ke distrik selatan, apakah Anda merasakan sesuatu yang tidak biasa? Bukan itu masalahnya. Ketika saya pergi ke distrik selatan, kepala stasiun distrik selatan juga mengirim seseorang untuk menerima. Sangat antusias. Kemungkinan tinggi. Mungkin di distrik utara. Perjalanan. Ayo pergi ke distrik utara. Bagus. Tuan Su. Kamu mau pergi kemana? Saya Raza ITU sesuatu di internet. Anda sudah tahu itu kan? Xiao Wu dan aku kunjungi situs distrik utara. Xiao Wu, kamu kembali dulu. Aku akan pergi bersama Tuan Mataharimu. Tidak.
Kok bisa jadi masalah kecil? Bisakah saya merepotkan Tuan Su? Bagaimana? Perlakukan aku sebagai orang luar. Saya, pemegang saham terbesar kedua Yu Tuan, menghadapi suatu masalah. Bukankah sebaiknya kita selesaikan bersama? Karena Tuan Su mengatakan demikian. Kalau begitu mari kita pergi bersama. Xiao, pergi menyelidiki. Berapa jumlah karyawannya? Ching Ching. Ayo hubungi kami. Korban keracunan makanan. Memahami situasi spesifik. Ayo pergi. Tuan Sun, apa pendapat Anda tentang masalah ini? Saya rasa ada seseorang di balik ini. Tapi ini bukan masalah besar. Operasi ini datang tiba-tiba. Pasti akan ada petunjuk. Sepertinya saya, Su, benar tentang Anda. Tetaplah tenang dalam menghadapi bahaya. Pria yang berani dan terampil. Su. Maaf, Tuan Su, sebelumnya sudah ada. Tuan San. Tolong jelaskan insiden. Keracunan Yu Tuan baru-baru ini. Tuan Su, Tuan San. Kembali ke Yu Tuan. Sepertinya ada seseorang yang menghalangi penyelidikan kami. Hei, jangan pergi, jangan pergi. Hei, Suster Wen, kenapa Anda kembali begitu cepat? Kami dihendakan oleh wartawan di jalan. Bagaimana penyelidikannya? Saya bagaimana proses distribusi pembayaran perusahaan kami berdasarkan adalah jumlah total dan data. Didistribusikan ke setiap wilayah secara berurutan. Ada di kartu kerja manajer stasiun. Lalu manajer stasiun mendistribusikannya kepada penumpang secara berurutan. Seluruh wilayah telah diselidiki. Hanya stasiun distrik utara tidak membayar upah tepat waktu. Memang benar ada masalah di distrik utara. Karena saya tidak bisa pergi. Suruh manajer stasiun distrik utara. Dadeng. Baiklah. San. Masuk. Tuan San, putra ketiga keluarga San ada di sini. Katanya ingin bertemu dengan Anda. Tidak. Tuan San, bagaimana kalau bertemu dengan saya? Kingar. Keluarga San sedang menghadapi kebangkrutan. Xiaowen. 3 Tuan Muda. Apa yang kau inginkan dariku? Xiaowen. Ayah sedang koma. Sanshi juga sedang sekarat. Jika kau datang kepadaku, itu untuk menyelamatkan Sansi. Permisi. Silakan kembali. Kami mohon padamu, tolong bantu keluarga Sun. Zheng Yu melarikan diri dengan perusahaan. Semua dana likuid. Dia hilang bersama Sun Shin sekarang. Perusahaan masih memiliki banyak ganti rugi harian. Kami benar-benar putus asa. 2. Aku tahu. Kami turut berduka cita untukmu. Seharusnya kami tidak datang mencarimu. Tapi Sun Corporation benar-benar akan bangkrut. TAPI. Apa hubungannya ini denganku? Wen. Nama belakangmu juga Sun? Apaku benar-benar sanggup melihat grup ini hancur seperti ini? Ingin Sun Corporation bertahan, bukannya mustahil. Tapi ini bukan tentang menyelamatkannya. Ini tentang mendapatkannya. Setelah aku bertindak, Sun Corporation tidak akan lagi bernama Sun. Itu harus digabungkan ke dalam Yuutuan kita. Kabeng. Kalian semua harus keluar. Kenapa? Aku tidak mau melihat. Ini semua tentang kepentingan pribadi. Aku tidak bisa membantumu. Silakan kembali. Kiliar. Tuan muda, silakan masuk. Kupikir Presiden San berhati lembut. Berhati lembut saat aku memohon pada mereka untuk menyelamatkanku. Aku tidak melihat mereka berhati lembut. Namun, aku sudah menduganya. Siapa dalam semua ini? Mari kita selidiki keberadaan Zheng Yu dan Sun Xin. Baiklah. Sun Xian. Dan Dam Dua kehidupan. Saatnya berdamai. Apakah ada orang di sana? Siapa yang Anda carry? Hello, Pak. Kami dari Yu Tuan Takaaway Company. Saya dengar ada sopir pengantar makanan yang meracuni makanan Anda beberapa hari yang lalu. Kami di sini untuk menyelidiki. Hey, Pak. Bukankah Anda bilang Anda ingin Yu Tuan memberikan Catalan? Anda menghindari saya lagi. Kami hanya ingin bicara dengan Anda. Sudah kubilang, tidak ada yang perlu dibicarakan. Keluar dari sini. Hei. Ayo pergi. Kakak Wen.
Ayo pergi. Sudah selesai? Itu kamu. Ada 300.000 yuan di kartu ini. Segera adakan konferensi pers. Tudo Yu Tuan. Ingat untuk menunjuk. Ajukan ke Presiden Yu Tuan. Ini laporan inspeksi. Kamu seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Jangan khawatir, Sayong. Serahkan padaku. Maksudmu ayah benar-benar tidak akan bangun? Aku sudah membaca laporan medis ayah. Masih ada kemungkinan dia akan bangun. Tapi itu tergantung pada keinginannya sendiri untuk bertahan hidup. Keluarga kami. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Hanya karena anak haram, aku telah menghancurkan hati Xiao Wen. Apa yang telah kita lakukan? Baru-baru ini insiden. Sopir pengiriman Yu Tuan telah memicu perdebatan sengit. Kakak. Lihat. Korban mengadakan konferensi pers untuk menuntut penjelasan. Tuan Li, tolong beritahu saya. Pakatuduhan and the Tenteng incident. Kirakunin Yang. Malabakan Sireng. Pengendara Yu Tuan benar. Berikut ini tampaknya merupakan fragmen teks yang tidak terkait dan mungkin tidak terkait dengan teks sebelumnya. Setelah kejadian ini, apakah ada orang di Yu Tuan yang menghubungi Anda untuk membahas masalah terkait? Tuduhan saya terhadap Yu Tuan sebenarnya benar. Berikut ini tampaknya merupakan fragmen teks yang tidak terkait dan mungkin tidak terkait dengan teks sebelumnya. Inilah alasan saya mengadakan konferensi pers ini. Alasan utamanya adalah kesalahan manajemen CEO. Yu Tuan Yang menyebabkan masalah keamanan pangan. semuanya tolong lihat. Ini laporan Pemeriksaan fisik saya. Dari Yu Tuan. Setelah keracunan. Semuanya, lihat, tubuh saya. Penuh ruam. Ini semua salah Yu Tuan. Jika masalah ini tidak ditangani di masa mendatang, siapa yang berani memesan makanan dari Yu Tuan? Siapa yang berani menggunakan Yu Tuan? Kudengar, mereka masih menahan gaji. Perusahaan seperti ini yang memanfaatkan orang lain seharusnya sudah bangkrut sejak lama. Sampai sekarang, belum ada satupun dari Yu Tuan yang muncul. Bukankah itu hanya pasrah? Insiden ini. Kami di Yu Tuan tidak mengakui hal ini. Insiden ini. Kami di Yu Tuan menyangkal semua ini. Tuan San, bolehkah saya bertanya? Anda menyangkal semua yang baru saja Anda katakan. Anda menyangkalnya. Apakah ini insiden kirakunin Yu Tuan? Tuan San, mengapa Yu Tuan? Lama sekali merespons? Mengapa mereka baru mangkul sekarang? Tolong beri jalan untukku. Tolong beri jalan untukku. Akhirnya muncul juga. Hadiahku untukmu. Apakah kamu menyukainya? Aku menyukainya. Aku juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Semuanya. Dengan ini aku menyatakan bahwa Perusahaan Yu Tuan tidak pernah mengalami insiden keracunan. Ini adalah penyangkalan. Kalau begitu, bolehkah aku bertanya? Laporan medis Tuan Li dan ruam di tubuhnya, bagaimana kamu menjelaskannya? Penjelasan. Kalau begitu saya harus bertanya, Nona Sun. Semuanya, silakan lihat. Ada 300.000 yuan di kartu ini. Anda harus segera mengadakan konferensi pers. Menuduh Yu Tuan. Anda harus. Ujung tombak mengarah ke Presiden Yu Tuan. Anda seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Jangan khawatir. Serahkan saja padaku. Lihat berita besarnya. San Xin, putri sulung keluarga San. Bukti palsu, membingkai Yu Tuan. Tidak, Diapolsecan. Presiden Yu Tuan, untuk menghilangkan kecurigaan. Video palsu. Diapolsecan. Kalau begitu kita harus bertanya, Tuan Li ini. Tuan Li, aku masih ingat kamu. Kurasa kamu tidak operasi plastik, mengubah gaya rambutmu. Aku tidak akan mengenalimu. Haruskah aku memanggilmu Tuan Tao? Atau Tuan Huang? Haruskah aku memanggilmu Tuan Li atau Tuan Huang?
Aku tidak. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Berpura-pura. Teras berpura-pura. Saat kau mengubur, aku hidup-hidup. Aku tidak terlihat seperti ini. Kenapa? Apa kau takut setelah aku kabur aku akan membalas dendam padamu? Menghabiskan uang untuk operasi plastik. Yang ini, tidak sehebat itu. Kau mau kemana? Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Apa kau akan mengatakannya sendiri, atau aku membantumu? Aku salah. Ini semua Sansin. Dia memberiku uang. Dia menyuruhku melakukannya. Dia menyuruhku, membuatku mengarang berita palsu, menargetkan Yu Utuan. Dan banyak lagi. Dan banyak lagi. Dia juga menyuruhku menculik Tuan San. Mencari cara untuk mengubur kamu masih hidup. Kamu. Ya Tuhan, putri tertua keluarga Sun. Bagaimana kamu bisa begitu jahat? Berdiri. Adikku tersayang, apakah kau menyukaiku? Tidak. Ada hadiah besar lainnya. Hadiah Pendra. Apakah kau menantikannya? Ini semua karena. Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin aku jatuh ke kondisi ini? Kau mencuri. Ayo, dan saudaraku. Tolong cari tahu. Siapa yang mencuri siapa? Jika bukan karena Zheng Yu. Berapa lama kau bisa bertahan di keluarga San? Menurutmu, berapa lama? Keluarga San akan mensentema? Itu hanya burung kukuk yang mengambil alih. Apa maksudmu? San Exine Buchan, anak kandung keluarga San. Tidak. Keluarga San adalah milikku. Mereka semua milikku. Semua milikmu. Ambil semuanya. Aku tidak peduli. Keluarga mereka. Aku tidak peduli. Sun Donglu. Egois. Hanya melihat hasilnya. Tidak pernah melihat. Aku di balik layar. Bekerja dan berkontribusi diam-diam. Dan menghasilkan. Sun Bin. CEO Sun Group yang bermartabat. Dia paling peduli dengan wajah. Sejak pertama kali, aku kembali ke keluarga San. Dia tidak mengizinkan. Aku berada di luar. Dia bilang aku anak keluarga San. Tapi dia memperlakukanmu, anak angkat, berjalan-jalan. Mengaku kau adik kandungnya. Sun Je, seorang dokter di rumah sakit ternama. Mencintai kebersihan menderita misofobia. Memiliki misofobia. Misofobia. Kalau aku sentuh dia pakai jari, dia basihi aku, pakai alkohol. Dan kamu, berlumuran lumpuh. Dia rela membersihkanmu. Sunemo, juara tinju ternama. Menindas adikku, pahlawan makam APA kamu? Sin sangat merindukan kalian. Jangan sentuh aku, kamu bukan adikku. Kakak kedua. Kakak pertama mau minta maaf sama lo. Lo bisa maafin gue nggak? Xiao Vin, semua salah kakak kedua. Kakak kedua nggak berpihak sama lo, nggak bela lo, juga nggak mikirin perasaan lo. Wen. Udah cukup. 3 abang besar. Datang ke sini buat tekan gue ya, karena ada teman-teman wartawan di sini. Kalau gue nggak maafin kalian, gue jadi malu sendiri, gitu kan? Bukan gitu. Gue baru tahu. Lo kena masalah. Makanya gue kesini. Sikap gue udah jelas banget. Gue udah bilang, gue sama keluarga San nggak ada urusan lagi. Kalau kalian mau adikkan NIH. Adik yang dulu, paling kalian sayang. Kakak pertama. Kalian beneran nggak mau Sin lagi? Pergielo. Kalau bukan gara-gara lo, keluarga San nggak bakal jadi kaya sekarang. Lo. Semuanya gara-gara lo. Kenapa lo nggak mati aja sih? Tersangka Sansin. Karena lo diduga melakukan penculikan. Dan penganiayaan dengan sengaja. Sekarang lo resmi ditahan. Gue nggak mau. Gue cuma pengen balik ke keluarga dan kakak gue sendiri. Gue salah apa? Siapapun yang berani ganggu anak gue. Siapa yang berani menyentuh putriku? Aku dan saudara-saudaraku benar-benar tidak menginginkanku lagi. Jangan takut. Ibu ada di sini. Sun Wen. Hanya Sin yang tersisa di sisiku. Aku tidak akan membiarkanmu membawanya pergi. Jangan khawatir. Aku tidak akan memisahkanmu dari Sansin. Hanya saja, ini bukan sel tunggal. Polisi. Ini Zheng Yu yang mencuri. Dana Sun Group. Tolong bawa semuanya. Baiklah. Tidak. Aku tidak menginginkannya.
Ibu. Ayo pergi. Xiaowen, Mau apa lagi? Xiaowen. Meskipun kamu tidak ingin pulang, tidak ingin menyelamatkan Sansi, TAPI, bisakah kamu pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ayah? Dokter berkata, apakah ayah bisa bangun? Tergantung pada naluri bertahan hidupnya. Ya, Wen, mungkin. Ayah bisa bangun jika mendengar suaramu. Cepat. Cepat. Aku sudah menceritakan semuanya. Aku tidak akan pernah melihatnya lagi seumur hidup ini. Lupakan saja ide itu. Xiaowen, aku tahu kau membenci kami, dan kau membenci ayah dan ayah. Tapi ikatan darah kita tak bisa diputuskan. Bahkan jika saudaraku memohon padamu, kau, lihatlah ayah, walau hanya sesaat, aku berjanji, mulai sekarang, aku tak akan mengganggumu lagi. Ikatan darah. Apakah ini berguna? Apa kau pikir aku benar-benar ingin lahir di keluarga San Mu? Kau terus bilang kau salah, tapi kau tak berubah. Itu hanya berubah dari kekerasan dingin menjadi pemerasan moral. 3 tahun. Gue udah tinggal bareng kalian di bawah satu atap selama 3 tahun. Kalian tinggal di apartemen mewah. Gue cuma di kamar pembantu. Kalian sebulan dapat puluhan juta buat biaya hidup. Gue nggak dapat sepeser pun. Gue masih harus kerja sambilan. Kalian selalu bilang, kalian itu kakak kandung gue. Tapi selama 3 tahun ini, gimana sih cara kalian perlakukan gue? Setiap kali pasti cuma marahin gue. Dulu nggak pernah ngomong soal hubungan darah segala. Sekarang baru ngomongin hubungan darah. Kalian sama sekali nggak ngerti arti keluarga. Keluarga itu bukan saudara. Keluarga itu saat ada masalah, tanpa ragu percaya sama lo, berdiri di depan lo. Itu baru namanya keluarga. Mereka lah keluarga gue yang sebenarnya. Kalian, bukan. Katanya rumah itu tempat pulang yang hangat. Tapi kalian beda. Bukan cuma nggak bisa bikin Kak Wen bahagia, malah bikin dia Zengzara tanpa akhir. Semoga kedepannya, kalian nggak usah ganggu dia lagi. Kak Wen udah cukup punya kita. Kalian gak perlu ikut campur. Halo. Sansong, ayah Anda sudah meninggal dunia. Kenapa? Kak? Ada apa sama ayah? Ayah sudah meninggal. 2 bulan kemudian. Tuan Su, saya, Sun Wen, bersulang untuk Anda. Seperti kata pepatah, ada banyak kuda yang bagus, tetapi hanya sedikit mentor yang baik. Saya, Sun Wen, telah mencapai apa yang saya miliki saat ini. Terima kasih atas apresiasi Anda. Saya bersulang untuk Anda dengan gelas ini. Tuan San, Anda terlalu sopan. Saya bukan mentor yang baik. Di antara kita benar-benar dapat mengatakan bahwa kita telah mencapai sesuatu bersama. Grup Su saya juga diuntungkan oleh popularitas Yu Tuan. Harta saham kami telah melonjak. Saya juga bersulang untuk Anda. Semuanya. Hari ini, Yu Tuan kita telah berhasil go public. Kesuksesan perusahaan kita hari ini tak terpisahkan dari kerja keras kalian. Perselang, saya bersulang untuk kalian semua. Perselang. Kerja keras kalianlah yang memungkinkan hal ini. Yu Tuan hari ini. Perselang. Ayo. Xiao Bin, Dokumen ini harus dikumpulkan sebelum kerja besok. Kamu harus lembur hari ini. Selesaikan saja. Bos yang baik. Lagi pula kamu akan lembur. Kenapa kita tidak melakukannya bersama-sama? Camus. Apa maksudmu dengan kamu? Kamu baru di sini? Jadi kamu punya masalah? Tidak apa-apa. Kamu ngapain? Bermalas-malasan lagi. Cepat kerja. Di mana aku harus istirahat? Aku bahkan gak bisa minum seteguk air pun. Kamu mau dibayar? Cepat kerja. Cepat. Suster Wen. Menurut sumber, setelah keluarga San bangkrut, ketiga saudara San berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Bagaimana dengan San Bin? Baru saja magang di sebuah perusahaan kecil. Bagaimana dengan San Ze? Bekerja tanpa lelah di rumah sakit. Bagaimana dengan San Mo? Karena tinju tidak terlalu menguntungkan. Dia juga bekerja di lokasi konstruksi mengangkut semen. Saya mengerti. Dalam longsoran salju, tak sedepan kepingin salju yang polos. Dalam hidup ini, aku harus hidup untuk diriku sendiri.